Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Palabuti, NIM saya 231131138. Di sini saya akan membahas tentang organisasi bisnis yang ditugaskan oleh Pak Joko Risyanto Eskom MM. Yang pertama adalah bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang industri, di mana organisasi tersebut melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa untuk kebutuhan dan kepuasan pelanggan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Terus motivasi perusahaan adalah laba. Laba itu adalah perbedaan atau selisih antara biaya atau kos yang dikeluarkan dengan jumlah penghasilan yang didapatkan. Konsep komponen bisnis itu konsep perubahan pihak eksternal, pasar. Pasar di sini bukan tempat jual beli, tapi pasar merupakan konsumen atau pemakai produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Lingkungan perusahaan itu menyangkut elemen internal, yaitu fungsional dan manajerial. Fungsional terdiri SDM, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Kalau manajerial itu terdiri dari top manager, middle manager, dan first level manager. Lingkungan eksternal adalah kondisi-kondisi yang berada di luar perusahaan, tidak dapat dikendalikan, seperti situasi ekonomi, politik, keamanan, sosial, teknologi, persaingan, lingkungan, dan sebagainya. Kategori bisnis dan industri ada dua, yaitu manufaktur, yaitu produksi fisik, dan jasa, produksi non fisik. Jasa itu terdiri dari intangible atau tidak terlihat. Yang kedua, keberagaman atau output jasa berbeda-beda. Yang ketiga, simultanitas. Yang keempat, rentan atau tidak dapat dikembalikan. Bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan. Karakteristiknya adalah usaha yang dilakukan oleh satu orang. Berikut adalah kebaikan dan kelemahannya. Perusahaan firma. Perusahaan firma adalah merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersamaan untuk menjalankan perusahaan. Adapun kebaikan dan kelemahan perusahaan firma. Perseorangan komunitar atau CV. Perseorangan komunitar juga disebut dengan CV. Ini maksudnya adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk perusahaan bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman atau kreditur dan tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Adapun kebaikan kelemahannya. Terus ada juga perusahaan terbatas atau PT. PT ini sering disebut juga dengan Nam Lazo Venoscape atau NV. Kebaikannya dan kelemahannya bisa kita lihat di sini. PT atau Persero. Dulu PT dan Persero ini namanya adalah perusahaan negara atau PN. Tujuannya untuk mendapatkan maksimum laba dengan menguntungkan faktor produksi yang efisien. Terus ada juga perusahaan negara umum atau Perum. Tujuan Perum ini dibuat adalah untuk mencari keuntungan, namun kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Koperasi ini merupakan sesuatu perkumpulan anggota atau badan yang memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota atau disebut juga dengan sukarela. Tujuan koperasi ini adalah mensejahterakan anggotanya. Lingkungan organisasi. Ini bisa kita lihat di sini. Terus juga keberhasilan suatu organisasi itu sangat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya atau pada kelompok atau lembaga lain yang menjadi tempat bergantung. Pihak-pihak lingkungan itu yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila ada kurang bisa bertanya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.